Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kedaulatan Allah bagi keselamatan manusia. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yeremia pasal 18. Yeremia 18, sebetulnya ini ayat 1 sampai ayat 10, tapi kita baca 1 sampai 4 aja. Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku," yaitu Tuhan, "akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Haleluya, puji Tuhan. Nah, perumpamaan ini menceritakan secara singkat kepada kita bahwa Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk. Dan Yeremia dengar-dengaran dia pergi ke rumah tukang periuk. Tujuannya adalah untuk menyaksikan pembuatan sebuah periuk dari tanah liat. Nah, pada saat Yeremia menyaksikan si tukang periuk ini membuat sebuah periuk dari tanah liat di tangannya ini, maka terjadilah apa yang dikatakan rusak periuk dari tanah liat ini. Dan Yeremia melihat bahwa si tukang periuk ini mengambil lagi tanah liat itu, kemudian diperbaikinya kembali, dibentuknya kembali menjadi bentuk yang baru sesuai dengan apa yang baik dari pemandangannya. Oleh karena itu, cerita ini, perumpamaan ini memberikan beberapa makna rohani kepada kita. Dan saya pelajari ada 3 makna rohani yang bisa kita angkat dari ayat-ayat ini. Yang saya bagi dalam ayat 4 sampai 6, itu poin pertama. Kedua ayat 7 dan 8. Dan ayat ketiga adalah 9 dan 10. Poin yang pertama, ayat 4 sampai 6. Ayat 4 ayat 6 berkata begini. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu kaum Israel." Dari ayat ini kita melihat ada perkataan yang mengatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu. Bertindak kepada tanah liat yang di tangannya itu sesuai dengan apa maunya. Mau dibentuk seperti apa, itulah tanah liat itu di tangan tukang periuk. Nah, untuk itu poin 1 ini
saya memberikan satu pernyataan sebagai bahwa Allah ini ingin menunjukkan kepada kita melalui perumpamaan ini. Allah ingin menunjukkan kepada kita, anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat atas manusia ciptaannya. Ini poin pertama, ini berbicara tentang Allah berdaulat atas umatnya. Berdaulat dalam arti bahwa semua ciptaan Tuhan, yaitu langit, bumi, dan segala isinya, adalah dalam kekuasaannya Tuhan. Jadi Allah berdaulat di sini berbicara tentang Allah berkuasa terhadap manusia ciptaannya sendiri. Juga memberikan pengertian bahwa Allah berdaulat itu absolut sifatnya. Artinya tidak ada yang dapat membatalkan apa yang dikerjakan oleh Allah. Semua yang berkaitan dengan rencana Allah dan pelaksanaannya, semuanya itu tidak ada pihak lain yang dapat membatalkan. Karena kedaulatan Allah itu bersifat absolut. Kedaulatan itu berbicara tentang kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada lagi kekuasaan lebih tinggi daripada kedaulatan Allah. Dan juga kedaulatan Allah ini berbicara tentang Allah tidak berubah. Kedaulatan Allah ini menunjukkan Allah itu tidak berubah. Walaupun zaman berubah. Walaupun keadaan kiri kanan itu berubah. Tetapi Allah tidak berubah. Karena dia memiliki kedaulatannya. Nah, kedaulatan Allah inilah yang harus kita tinggikan, kita agungkan. Kedaulatan Allah inilah yang menjamin kita anak-anak Tuhan, kalau kita berlindung di dalam kedaulatan Allah itu, amanlah kita. Kalau kita jadikan kedaulatan Allah ini menjadi benteng pertahanan kita, maka menanglah kita. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi pada kenyataannya ada saja orang-orang yang menyaksikan kedaulatan Allah ini. Bahkan bukan hanya menyaksikan, tetapi mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang menolak, bahkan memberontak terhadap kedaulatan Allah ini. Kalau dilihat di dalam Yesaya 29, ayat 16, Yesaya 29 ayat 16 berkata, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Jadi orang yang tidak menghargai atau tidak mau tunduk kepada kedaulatan Allah ini adalah orang atau manusia yang suka memutarbalikkan segala sesuatu. Dengan berkata, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Ini diputarbalikan. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ini pernyataan dari orang-orang yang tidak mau tunduk di dalam kedaulatan Allah. Orang yang seperti ini, segala sesuatu diputarbalikkan faktanya. Dia mengatakan bahwa si pembuat ini atau si pencipta ini dengan yang diciptakan, nah ini Allah pencipta, manusia hasil ciptaannya,
Manusia yang adalah hasil ciptaan Allah ini berkata, bukan dia yang membuat aku. Bukan, main. Bukan dia, artinya bukan Allah yang menciptakan aku. Ini kan pernyataan yang menentang. Juga dia katakan, ia tidak tahu apa-apa. Pencipta itu tidak tahu apa-apa. Kata si manusia yang diciptakan. Inilah menunjukkan pemberontakan, memberikan perlawanan, bahkan menunjukkan kesombongannya. Manusia ciptaan Tuhan berkata kepada Allah sang pencipta. Dengan begitu sombongnya dia katakan, ia tidak tahu apa-apa. Ini manusia seperti ini. Dikatakan tadi, betapa mereka membalikkan fakta. Kalau kita maju lagi ke pasal 45, Yesaya 45, ayatnya yang ke 45, ayatnya yang ke Yesaya 45, ayat 9 dan 10. Ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Sama seperti tadi di pasal 29. Orang yang berbantah dengan penciptanya. Artinya manusia yang bandel dan pemberontak ini membantah fakta sang pencipta. Bahwa Allah sang pencipta itu mempunyai kedaulatan yang mutlak. Yang tidak berubah kepada ciptaannya, yaitu manusia. Celakalah orang seperti itu. Orang yang mau melawan penciptanya. Dikatakan di sini, dia tidak lain dari beling periuk saja. Jadi sekalian dia celaka, dia juga digambarkan seperti beling periuk. Apa itu beling periuk? Adalah periuk yang pecah. Jadi manusia yang broken, yang hancur, gagal total kehidupannya, dia membantah bahwa dia diciptakan oleh Allah yang memiliki kedaulatan itu. Ayat 10 katakan, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Jadi seorang anak sudah dilahirkan oleh ibunya, waktu kecil diurus, seketika anak bayi itu tidak berdaya, dipelihara, dijaga keamanannya. Setelah dia jadi besar, berkatalah ia kepada ayahnya, apa yang kau peranakan? Kepada ibunya, apa yang kau lahirkan? Artinya, aku ini bukan engkau yang lahirkan. Bukti kedurhakaan, pemberontakan, kejahatan inilah. Jadi ada manusia-manusia yang tidak mengakui kedaulatan Allah. Tetapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita kenal Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah sang pencipta. Dia yang menciptakan hidup kita menjadi ciptaan baru. Dia yang membentuk karakter hidup kita supaya kita bertumbuh karakter hidup kita menjadi karakter-karakter seperti karakter Kristus. Kita bersyukur kita berada di bawah kedaulatan Allah. Dengan demikian kita memuji besarkan nama Tuhan. Karena kita tahu kedaulatan Allah itu adalah yang tertinggi. Dia adalah yang berkuasa. Dialah segala-galanya dalam hidup ini. Untuk itu kita harus tetap setia. Kita harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Kalau kita lihat yang harus kita perbuat kepada Allah, saya kaitkan dengan Mazmur pasal 37. Di dalam Mazmur pasal 37, ayat 3, 5, dan 7 berkata begini. Mazmur 37 ayat 3. Pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ayat 7 katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Inilah yang menjadi suatu dorongan kepada kita. Supaya kita untuk takluk dan tunduk bahkan mengakui kedaulatan Allah, biarlah kita mau percaya kepada Tuhan. Biarlah kita mau berserah kepada Dia
dan kita mau berdiam diri di hadapan, berdoa, menyembah, memuji, besarkan nama Tuhan. Ini yang Allah mau, karena Dia adalah memiliki kedaulatan terhadap hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh Allah. Dia yang menentukan kehidupan kita. Dia yang mau membentuk hidup kita sesuai dengan rancangan dan rencananya. Dan rancangan Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh harapan. Allah mau kita itu benar-benar memiliki yang namanya damai sejahtera. Dan damai itu hanya datang daripada Yesus. Karena Dia adalah Raja Damai. Haleluya, puji Tuhan. Poin pertama tadi, yaitu Allah. Kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat atas hidup kita. Dan poin yang kedua, saya ambil ke ayat, kita kembali ke Yeremia tadi, Yeremia 18. Yeremia 18, ayatnya yang ke 7 dan 8. Ini poin kedua. Ayat 7 mulai. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi, Allah menetapkan bahwa ada bangsa atau kerajaan yang akan dicabut, akan dirobohkan, bahkan akan dibinasakan karena berbuat dosa. Dan memang dosa itu adalah kekejian bagi Allah. Alkitab katakan bahwa dosa itu akan menuju kepada maut. Maut itu adalah kebinasaan kekal. Dia itu ada di neraka. Jadi dosa ini adalah sesuatu yang memang akhirnya menuju ke neraka. Kenapa bisa ada dosa? Sehingga Allah itu merancangkan untuk mencabut, merobohkan, dan membinasakannya karena manusia berbuat dosa. Jadi dari ayat ini saya angkat poin kedua. Poin kedua yaitu berbicara tentang melalui perumpamaan ini Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita manusia ini adalah ciptaannya Tuhan yang memiliki, saya garis bawahi, memiliki kehendak bebas atau free will. Jadi kita diciptakan oleh Allah, kitab Kejadian katakan itu serupa dengan gambarnya Allah. Dan ada bagian di sana dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita, manusia ini, sesuatu yang kita miliki, yaitu kehendak bebas. Ada kuasa memilih. Kalau kita kenal sehari-hari sebagai hak pilih, hak memilih. Manusia itu punya hak bebas untuk memilih. Tetapi pilihannya hanya dua. Apakah mau pilih yang jahat atau mau pilih yang baik? Manusia itu mempunyai kehendak bebas untuk memilih yang jahat atau yang baik. Kalau dia memilih yang jahat, maka ia membangkitkan amarah dari Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang jahat, yang memberontak kepada dia, bahkan yang durhaka kepada dia. Allah tidak mau menerima orang yang tidak taat kepada firman-Nya. Sebab itu kita harus hati-hati dengan hidup ini. Tuhan menghendaki kita supaya kita memilih yang benar, memilih yang dapat menyenangkan hati Tuhan, memilih hal-hal yang merendahkan hati, merendahkan kita di hadapan Tuhan, supaya kita didapati menyenangkan, taat, dan
tunduk kepada Tuhan. Nah, kepada kita diberikan pilihan berdasarkan kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita itu hanya memilih dua ini saja. Makanya di mata Tuhan, umat manusia ini ada dua. Yaitu umat yang memberontak, yang terafiliasi dengan Adam sang pemberontak itu, atau kita adalah yang setia. Karena kita terafiliasi dengan Yesus yang adalah setia. Di mata Tuhan ini ada dua. Ini binasa yang menurut ikuti Adam binasa, ikuti Yesus keselamatan, selamat dan kekal. Jadi hanya itu pilihannya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan atau Ulangan pasal 30 ya. Ulangan pasal 30. Ayatnya yang ke-19 berkata begini. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kepadamu, Tuhan di sini dikatakan memanggil langit dan bumi terhadap bumi. Perhadapkan. Nah, kepada kita Tuhan perhadapkan pilihan. Kematian atau kehidupan. Berkat atau kutuk. Jadi Tuhan sudah kasih, sodorkan, diperhadapkan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita mempunyai kemampuan untuk menerapkan free will kita. Kemampuan kita untuk menerapkan kehendak bebas kita. Tetapi dikatakan di sini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi ada saran yang diberikan. Setelah disodorkan pilihan dua, kematian atau kehidupan, kutuk atau berkat, sebelum kita memilih, ada saran dari Tuhan. Dia katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi sudah disarankan. Kalau tidak mengikuti saran itu, kita tetap pilih yang namanya kematian, pilih yang namanya perbuatan Adam, pilih yang namanya kutuk. Itu konsekuensinya dari pilihan kita. Itulah sebabnya dikatakan, hidup ini adalah pilihan. Hari lepas hari kita disodorkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah atau bait daripada Roh Kudus. Bait Allah, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Supaya Roh Kudus ini selalu memberikan saran kepada kita. Memberikan dorongan kepada kita. Supaya kita memilih yang baik. Memilih yang mendatangkan kehidupan. Itulah kelebihan anak-anak Tuhan. Orang yang percaya pada Yesus selalu mendapat pilihan-pilihan dari firman Allah. Alkitab ini adalah pedoman hidup kita. Kita harus berorientasi terus kepada Dia. Harus selalu belajar Alkitab. Belajar firman Tuhan. Supaya kita mendapat saran-saran alternatif yang baik. Menuju kepada kehidupan. Jadi tidak rugi kalau saudara duduk dan diam mendengarkan program Calvary Ministry ini. Percaya saran-saran firman Tuhan ini sangat baik dan positif. Pilihlah kehidupan. Pilihlah firman Tuhan. Dan itulah kehendak bebasmu. Tergantung kepada engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita harus lihat bahwa kita memiliki kehendak bebas. Jangan salah menggunakan kehendak bebas. Kita tahu bahwa bangsa Israel dulu itulah umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka salah memilih. Sehingga mereka melawan Tuhan. Kalau lihat di dalam Keluaran pasal 33, Keluaran 33 ayat 5 berkata begini.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tetap, yang tegar tengkuk. Kamu ini adalah bangsa tegar tengkuk. Padahal mereka tadi itu umat pilihan. Tuhan yang memilih mereka supaya mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika mereka memberontak kepada Tuhan berdasarkan pilihan mereka sendiri, maka mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan berikan pernyataan. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi, biarlah kita senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahwa kehendak bebas kita bisa memilih kematian atau kehidupan. Tapi saran firman Tuhan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dan kalau kita lihat di dosa pertama-tama terjadi pada waktu Kain membunuh Habel, itu saya catat di dalam ayatnya yang Kejadian 4 ayat 6 dan 7 berkata begini. Kejadian 4, 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa mengintip engkau serta menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Jadi hari lepas hari kita diintip, disodorkan namanya dosa yang menggoda kita. Nah, di saat seperti itu, ada firman Tuhan yang datang kepada kita. Maka kita harus memilih berdasar kehendak bebas. Kita pilih kehendak Tuhan. Bukan godaan-godaan daripada dosa tadi yang telah mengintip kita. Kita harus berkuasa terhadap dosa itu. Dan kita anak-anak Tuhan di Roma pasal 6. Roma pasal 6 katakan ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu. Jadi kita tahu, anak-anak Tuhan tahu persis ini. Harus tahu dan mengerti. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama itu yang selalu berbuat hal-hal yang daging yang berdosa. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini yang dimaksud di kejadian tadi. Yang Tuhan katakan kepada Kain. Engkau harus berkuasa terhadap dosa. Dan semua itu harus datang dari kehendak bebas kita. Ada suatu pilihan, ada suatu kemauan dari kita sendiri untuk memilih yang benar, memilih kehidupan. Maka kalau kita pilih Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Dan ketika kita memilih Yesus, kita memiliki hidup kekal. Di sanalah kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, kita berterima kasih. Tuhan, terima kasih, Engkau hebat luar biasa. Jadi bukan didorong-dorong untuk kita berterima kasih, tetapi itu keluar dari dalam hati yang sudah dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya percaya poin kedua ini yang berbicara tentang kehendak bebas itu dapat kita mengerti. Kita sudah ketemu dua. Dari perumpamaan ini kita sudah ketemu dua. Yaitu satu tentang poin yang pertama tadi. Allah berdaulat atas hidup kita sebagai ciptaannya. Kedua, kita sebagai ciptaannya diberikan kehendak bebas untuk memilih, tapi juga Tuhan sarankan yang terbaik sesuai firman Tuhan. Yang ketiga kita kembali ke Yeremia pasal 18, itu ayatnya yang ke-9 dan 10 berkata begini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan dan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ayat ini berbicara tentang bahwa Allah sudah punya niat baik untuk memberkati suatu bangsa, memberkati seseorang. Tetapi karena dia
berbuat dosa karena dia melawan kehendak Tuhan, yang di sini dikatakan bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan, maka berubahlah Tuhan itu, yaitu yang tadinya sudah punya niat mau memberkati, sekarang tidak lagi. Kita tahu ceritanya di Perjanjian Lama, bagaimana Saul yang berubah juga sudah berhasil begitu raja pertama umat Israel, tetapi dilengsarkan oleh Tuhan karena dia tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Jadi, poin yang ketiga ini saya angkat sebagai bahwa Allah itu memberikan kepada kita keselamatan secara gratis. Tetapi keselamatan yang gratis itu berupa anugerah, keselamatan itu dapat atau bisa hilang dari kehidupan kita. Jadi poin ketiga ini adalah keselamatan itu bisa hilang dari kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Memang kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itulah satu anugerah, yaitu bagaimana Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus itu dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini kalau kita percaya kepada anugerah yang diberikan oleh Allah itu, kita percaya dan iman, maka kita diselamatkan. Tetapi Alkitab katakan, kita yang sudah diselamatkan ini harus taat, harus setia. Dengan cara kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ini anak-anak Tuhan, kamu senantiasa taat. Benar, kita taat pada firman Tuhan. Karena kita taat kepada firman Tuhan, karena kita anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan, karena itu tetaplah terus-menerus kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat, dengan rasa bertanggung jawab, dengan rasa serius memprioritaskan Tuhan yang adalah sumber keselamatan kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi manusia yang sudah terima Yesus ini harus berhati-hati. Karena ada potensi hilangnya keselamatan itu akibat setiap hari datangnya namanya dosa yang selalu menggoda kita. Sesuatu yang enak-enak menurut kedagingan itu datang menggoda kita. Untuk supaya kita jatuh dalam dosa atau kita terhilang dari keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, poin yang ketiga itu saya kasih judul, keselamatan bisa hilang. Kalau tadi pertama adalah bicara tentang kedaulatan Allah, poin kedua bicara tentang kehendak bebas kita, dan ketiga bicara keselamatan itu bisa hilang. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Kata bisa hilang ini artinya berpotensi. Ada peluang untuk hilang. Tetapi kita harus teguh berdiri, tetap teguh dengan iman kepada Yesus. Supaya tidak hilang. Kalau kita setia terus kepada Tuhan, ada mahkota yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ada upah yang Tuhan siapkan buat kita. Tetapi dasar manusia ada saja yang menyalahkan penggunaan kehendak bebasnya sehingga dia memilih yang salah. Akibatnya hilanglah keselamatan itu. Kalau kita lihat di dalam contoh di Alkitab, di dalam Timotius 2 ayat
17 dan 18 berkata, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi Himeneus dan Filetus ini dikatakan di ayat 18 telah menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Kebenaran ini adalah kehidupan. Karena kebenaran ini memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tetapi telah menyimpang dari kebenaran. Ini berbicara tentang hilangnya keselamatan. Ada potensi hilang keselamatan itu. Dengan cara di sini dikatakan menyimpang dari kebenaran. Jangan sekali kita menyimpang dari kebenaran, apalagi mengajarkan yang menyimpang dari firman Tuhan. Mengajarkan hal-hal yang sesat, hal-hal yang salah. Ini sangat berbahaya. Tapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Kita memiliki pedoman hidup. Firman Allah yang senantiasa mengajarkan kita untuk supaya tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yaitu 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat 10 berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia ini. Keinginan dunia telah mempengaruhi Demas sehingga dia meninggalkan Paulus. Meninggalkan sumber kebenaran dia. Bahwa Yesus menunjuk Paulus sebagai rasul untuk mengajarkan kepada dia kebenaran itu. Menyimpang dari ajaran-ajaran Paulus. Yaitu ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena keduniawian. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa harus tetap setia. Harus memilih yang benar. Dan harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi perumpamaan yang kita pelajari pada saat ini, yaitu tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk ini, kita dapat 3 hal. 1 adalah tentang kedaulatan Allah. 2 tentang kehendak bebas. Dan 3 tentang potensi hilangnya keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kalau kita mengerti, memahami firman Tuhan ini. Lalu kita mengimani firman Tuhan ini. Dan kita melakukannya. Maka kita memiliki keberhasilan di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.